Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sekarang berada di depan Masjid Al-Wahidin. Masjid Al-Wahidin ini terletak di Jalan Lobak di tengah kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saya baru pulang dari khutbah Jumat dan menuju pulang. Masya Allah, judul khutbah tadi itu adalah tentang memberantas kemiskinan melalui zakat. Pak Ibu saudara-saudara sekalian, memberantas kemiskinan melalui zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam hadis dinyatakan zakatul fitri tuhratul lis-shaimin tu'matul lil masakin. Khusus untuk zakat fitrah itu adalah makanan bagi orang miskin dan menyucikan jiwa orang-orang yang berpuasa. Tuhratul lis-shaimin, membersihkan jiwa orang-orang yang berpuasa. Tu'matul lil masakin, makanan atau konsumtif bagi orang-orang miskin. Nah, jadi zakat itu ada dua, ada yang produktif, ada yang konsumtif. Kalau zakat fitrah itu sifatnya konsumtif. Sedangkan zakat fitrah itu sifatnya konsumtif, sedangkan zakat harta, zakat mal boleh konsumtif, lebih diharapkan lagi adalah produktif. Misalnya untuk dijadikan modal kerja, perkebunan dan sebagainya. Kalau untuk konsumtif itu bagi orang yang sudah tak berdaya lagi, bagi orang buta, bagi orang lumpuh, nenek-nenek jompo, itu tidak perlu produktif. Berikan sajalah secara konsumtif. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat tentang jangan menjadi orang yang menyembunyikan harta zakat. Jangan disembunyikan harta zakat itu. Firman Allah dalam Al-Quran, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah di dalam Al-Quran, kita lihat ya. Sebentar. Sedikit kita berikan. Masya Allah. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuatkan sedikit lagi. Nah, itu dia. Firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. Artinya, janganlah orang-orang yang menyembunyikan zakat itu menyangka dengan disembunyikannya zakatnya itu dia akan bahagia. Tidak. Bal huwa syarrul lahum, bahkan akan mendatangkan malapetaka pada dirinya. Sayutawaquna bima bakhilu bihi
yaumal qiyamah, dan akan dikalungkan pada leher mereka harta mereka yang mereka bakhilkan, yang mereka sembunyikan itu. Sayutawakuna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan pada leher mereka harta benda yang mereka kikirkan itu. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah untuk apa gunanya zakat itu harus digencarkan? Menurut saya, ini ustadz-ustadz lain boleh menyanggah saya, tujuannya pendayagunaan zakat itu harus digencarkan adalah untuk memerangi kemiskinan. Walaupun memerangi kemiskinan itu tidak hanya melalui jalur zakat, juga melalui jalur pendidikan, melalui jalur keterampilan, melalui jalur hadiah, sedekah, pembimbingan. Nah, ini perlu sekali. Banyak hal yang dapat kita gunakan untuk menggempur, memerangi kemiskinan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya kemiskinan itu berupa manusia, maka akulah yang pertama yang akan membunuhnya, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya dahulu pada tahun 80 iri hati terhadap kawan-kawan yang pergi kuliah ke luar negeri. Pertama dapat beasiswa ke Amerika. Nah, dalam hati saya, biarlah teman-teman dia yang lebih cerdas, lebih mendapatkan kesempatan kuliah di Amerika, pulang dapat gelar doktor. Walaupun akhirnya saya mendapat gelar doktor juga, tetapi di dalam negeri, tidak bisa di luar negeri. Ya, banyak kekurangan saya. Nah, harapan saya kepada teman-teman yang keluar negeri itu sekolahnya, supaya mereka bisa menggempur kemiskinan, membawa dolar atau membawa keterampilan apa, modal apa, sehingga Indonesia keluar dari jeratan hutang, jeratan kemiskinan. Kemudian lewat dari tahun 80, banyaklah kawan-kawan saya yang pulang dari Amerika. Alangkah terkejutnya saya, dia pulang dari Amerika bukan menggempur kemiskinan. Yang dijualnya, buku-buku yang dibawanya adalah tentang pernikahan lawan jenis, pernikahan sejenis, LGBT, itu harus dilegalkan. Masya Allah, bukan memberantas kemiskinan. Kemudian tentang emansipasi wanita, itu pula yang dibawanya, bahkan jadi persyaratan, termasuk Indonesia yang dapat bantuan pendidikan lunak selama 30 tahun dari Australia, USAID namanya, melalui LPMP seluruh Indonesia. Itu persyaratannya adalah menghormati hak wanita dan tentang hak anak-anak. Saya kira akan mengentaskan kemiskinan, rupanya tidak. Nah, jadi kawan-kawan yang kuliah dapat doktor dari luar negeri, pulang dia ke Indonesia, bukan mengentaskan, bukan memerangi kemiskinan. Yang diperanginya adalah orang-orang yang melarang nikah mut'ah, orang-orang yang melarang nikah beda agama. Itu yang digempurnya. Yang miskin tetaplah miskin. Ya Allah, saya kecewa terhadap teman-teman yang tamatan dari barat. Nah, walaupun jurusannya kadang-kadang jurusan sosial, jurusan agama, jurusan politik, ada yang jurusan agama itu ke McGill University. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dari barat termasuk yang dari Prancis kuliahnya, dari Amerika, tidak ada yang mengentaskan kemiskinan.
satu lembar pun dolar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia mereka tidak bawa. Lalu saya berharap kepada teman-teman saya yang kuliah di Timur Tengah, pulang juga dapat doktor. Saya lah yang terakhir dapat doktor dari teman-teman saya itu pun di dalam negeri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pulangnya teman-teman dari Timur Tengah, Masya Allah. Tapi ini bukan yang di Mesir ya, selain dari Mesir. Pulangnya itu membawa buku-buku tentang bid'ah-bid'ah, buku tentang khurafat-khurafat. Buku itu dibagi-bagikan sampai beratus-ratus kilogram kalau ditimbang. Buku-buku tentang bid'ah-bid'ah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nisfu Sa'ban, tak apa-apa lagi, termasuk larangan peringatan nuzulul Quran seperti di bulan puasa sekarang ini. Nah, jadi dalam hati saya bertanya, mana usaha kalian untuk memberantas kemiskinan? Yang harus kita berantas sekarang di Indonesia ini adalah kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Bukan itu yang digempurnya, malah bermusuhan antara satu orang dengan yang lainnya. Yang satu suka Maulid Nabi, yang satu anti Maulid Nabi. Bahkan ada anaknya yang masuk sekolah SD, diberhentikannya dari SD itu. Datanglah dia ke kepala sekolah, Pak, anak saya diberhentikan dari sini, Pak, saya pindahkan. Kenapa? Karena saya dapat informasi di sekolah ini ada peringatan Maulid Nabi. Nah, itu bid'ah, Pak, saya tidak mau. Nah, dikeluarkannya anaknya dari SD itu. Nah, yang satu lagi mempertahankan, sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Sedangkan masalah memberantas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan tetap saja tidak terusik sama sekali. Sementara Indomaret dengan Alfamart menggarap bidang-bidang hal-hal yang memberantas kemiskinan dengan masuk ke desa-desa di mana-mana, mendapatkan keuntungan dari perdagangan-perdagangan yang dikelola dengan baik. Nah, apa salahnya keterampilan Indomaret itu, keterampilan Alfamart itu yang diberikan kepada mahasiswa dari luar negeri itu agar ekonomi Indonesia tidak terjajah. Ekonomi Indonesia dikuasai oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Dipergunakan perdagangan itu sebesar-besar untuk kepentingan rakyat, bukan sebesar-besar keuntungan untuk pemegang modal seperti Indomaret, Alfamart dan bentuk-bentuk perdagangan lainnya, supaya kita berbagi. Bukan tidak boleh apa saja berdiri, tapi hendaknya yang mayoritas muslim, mayoritas miskin, hendaknya berkuranglah menjadi minim miskin itu. Walaupun tidak bisa diberantas 100%, terberantaslah kemiskinan itu melalui perdagangan itu paling tidak ya 50%. Tapi janganlah sampai tidak tidak bisa dikurangi sedikit pun. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi melalui jalur pendidikan harus kita menggempur yang namanya kemiskinan. Melalui pengajaran keterampilan harus juga untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, dalam bidang keterampilan Rasulullah menyatakan kepada guru-guru di Al-Kitab, lima la tu'allimuhal hiyaka kama tu'allimuhal kitabah. Mengapa kalian tidak mengajarkan kepada anak-anak kalian ini keterampilan bertenun sebagaimana kalian mengajarkan keterampilan membaca dan menulis? Jadi kata Rasulullah, silakan ajarkan keterampilan membaca dan menulis, tapi jangan lupa keterampilan bertenun. Untuk apa keterampilan bertenun itu? Untuk agar mereka terampil sehingga mengatasi kemiskinan. Nah, Rasulullah menyampaikan tentang wajibnya zakat, lalu infak, sedekah. Untuk apa? Untuk mengentaskan kemiskinan.
Dan kemudian orang yang terlanjur bergaul dengan istrinya di siang hari bulan puasa diberi denda. Denda untuk siapa? Untuk fakir miskin, namanya kifarah. Kenapa kifarah itu disunnahkan oleh Rasulullah? Untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi berbagai cara oleh Rasulullah untuk mengentaskan kemiskinan, melalui zakat, melalui keterampilan, melalui pendidikan, melalui denda-denda. Kifarat itu tadi termasuk kifarat sumpah, denda sumpah. Kalau orang bersumpah, aku tidak akan pulang lagi selama bulan Ramadan ini kepada istriku, aku marah kali padanya, aku bersumpah. Tahu-tahu dia langgar sumpah, rindu pula dia sama istrinya. Nah, dia langgar sumpah itu, maka dia dikenakan memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, tujuannya apa? Mengurangi kemiskinan juga. Berbagai cara oleh Rasulullah agar kemiskinan itu digempur. Itulah kata Ali bin Abi Thalib, seandainya kemiskinan itu berwujud manusia, akulah yang pertama menggempurnya. Nah, ini sebetulnya memotivasi. Mari kita gempur kemiskinan itu melalui profesi kita masing-masing. Yang profesi hukum, profesi kesehatan, dan profesi pertukangan, profesi apa saja, kesenian, mari memberantas kemiskinan. Kenapa harus diberantas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan? Karena tiganya ini terkait. Apabila orang sudah miskin, dia akan jadi bodoh, gizinya kurang, dan rumahnya akan reot. Ketertinggalan juga. Kenapa? Karena dia tertutup untuk menjangkau berbagai peralatan dan informasi, sehingga dirinya terisolasi. Jadi orang miskin itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka terisolasi, terpinggirkan. Nah, sehingga mereka itu disebut dengan kaum marginal, kaum pinggiran, marginal, margin. Orang-orang marginal, orang-orang yang termarginalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang harus diperhatikan. Mari memberantas kemiskinan. Nah, lagi Bapak Ibu Saudara sekalian,